membaca fatwa Syekh berkenaan dengan sibu syar al-abiyad. Nah, disebutkan lagi. Kata Syekh rahimahullah selanjutnya, وكذلك باللون الذي يكون بين الحمرة والسواد مثل أن يكون الشعر أدهم فإن هذا لا بأس به وبه يحصل الخير باتباع السنة وتجنب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. Demikian pula ya setelah beliau menerangkan bahwa semestinya merubahnya dengan selain warna hitam seperti warna merah atau warna kuning, jadi kecilkan. Nah, kemudian beliau menyatakan demikian pula dengan memilih warna yang warna tersebut antara merah dengan hitam. Nah, yakni bukan warna hitam, akan tetapi ya kelihatan antara merah dengan hitam, percampuran antara merah dengan hitam, maka ini tidak mengapa. Nah, ini tidak mengapa, dan dengan itulah seseorang akan mendapatkan meraih al-khair, wa bihi yahsulul khairu, dan dengan amalan tersebut yaitu dengan merubah ubannya ya dengan warna selain warna hitam, dia akan meraih al-khair, kebaikan, pahala dittiba'i sunnah, dengan ittiba' mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sekaligus dengan itu dia telah ya menghindari, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi yahsulul khairu bi ittiba'i sunnah wa sepertinya maktuf terhadap ittiba', jadi wa bi yahsulul khairu bi ittiba'i sunnah wa tajannubi nahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini yang telah kita dengar dari fatwa Syekh rahimahullah tentang hukum merubah rambut yang beruban warna putih ya dengan mewarnainya dengan warna selain hitam. Perhatikan kembali agar lebih memahami perkara ini. Lihat kembali dari awal kalam daripada Syekh rahimahullah. Ya, beliau menyatakan bahwa merubah ya rambut yang beruban putih dengan warna hitam hukumnya haram. Hukumnya haram. Beliau tegaskan di sini bahwa mewarnainya dengan warna hitam haram hukumnya. Nah, yaitu berdasarkan hadis "Ghayyiru hadha asy-syaiba wa jannibuhu as-sawad." Ya. Dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan untuk menghindari
warna hitam. Jannibu, ini adalah fi'il amr, dan asal daripada perintah Rasulullah SAW selama tidak ada dalil qarina yang menggeser dari hukum asal tersebut, maka menunjukkan hukum wajibnya melaksanakan perintah itu. Maka wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di sini. Dan yang diperintahkan adalah untuk menghindari, untuk menjauhkan diri dari warna hitam. Berarti ya kebalikannya, melakukan perkara itu adalah haram. Karena jika tidak menghindari, tidak menjauhkan diri dari warna hitam, berarti meninggalkan perintah Rasulullah SAW, dan menyelisih perintah Rasulullah SAW yang wajib, berarti jatuh dalam maksiat, jatuh dalam perkara yang haram. Baik. Dan kemudian Syekh menguatkan dengan datangnya hadis yang isinya wa'id syadid, ancaman yang keras ya atas perbuatan ini, warnai dengan warna hitam. Dan beliau katakan bahwa karena adanya wa'id syadid, ancaman yang keras dalam hadis itu, maka menunjukkan bahwa ini termasuk dari ya konsekuensi daripada ancaman yang keras dalam hadis itu adalah bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, hadis yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah, baik, ya, adalah hadis Ibn Abbas. Nah, hadis Ibn Abbas marfu'an, yakni Rasulullah SAW bersabda, lafaz hadisnya, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawadi, كحواصل الحمام كحواصل الحمام كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة لا يريحون رائحة الجنة. Nah, ya, ini lafaz hadis yang dimaksudkan oleh Syekh, yaitu hadis Ibn Abbas, ya, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawadi kahawasil al-hamami la yarihuna raihatal jannah. Nah, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Nah, wa sahahahu Al-Albani ala syarh asy-syaykhain. Wa sahahahu Al-Albani ala syarh asy-syaykhain fi ghayatil maram. Nah, fi ghayatil maram halaman 84. Halaman 84, dan juga sahahahu Al-Wadi'i Syekh Muqbil. Nah, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil. Fi risalatihi, nah, tahrim al-khidab bis-sawad. Tahrim al-khidab bis-sawad. Baik. Jadi hadis Ibn Abbas ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud,
An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani sesuai dengan persyaratan ya Asy-Syaikhain, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana dalam Ghayatul Maram diterangkan di takhrij di sana dalam Ghayatul Maram Syekh Al-Albani pada halaman 84. Dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam risalah beliau. Syekh Muqbil memiliki risalah khusus, ya, risalah kecil tipis diberi judul Tahrim Al-Khidab Bis-Sawad, haramnya mewarnai uban ya dengan warna hitam. Nah, adapun makna hadis, kata Rasulullah SAW, yakunu qaumun, akan datang suatu kaum, yakhdibuna fi akhir zamani bis-sawadi. Kaum tersebut mereka ya pada akhir zaman munculnya. Nah, mereka mewarnai uban mereka bisawad dengan warna hitam. Dan kaum seperti ini sudah banyak kita temukan pada zaman kita sekarang ini. Nah, kahawasilil hamami, bagaikan ya mereka itu, perbuatan mereka ini tadi, nah, bagaikan tembolok-tembolok burung-burung merpati. Nah, rambut-rambut mereka ini tadi yang dirubah menjadi warna hitam. Nah, la yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Nah, inilah wa'id syadid yang dimaksud oleh Syekh dalam penjelasannya ini. Al-wa'id syadid yaitu mereka orang-orang yang melakukan perkara ini, hukumannya adalah diancam bahwa mereka tidak akan mencium baunya surga. Kalau tidak akan mencium baunya surga, berarti mereka tidak akan ya terancam tidak akan masuk surga. Nah, ya ini adalah ancaman yang sangat keras. Seseorang dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau di sini, konsekuensi yang ditunjukkan oleh hadis ini bahwa ini termasuk min kaba'irud dzunub, termasuk dosa besar karena ancamannya sangat keras. Nah, ya meskipun tentunya perlu kita memahami dengan baik bahwa ya selama mereka itu adalah kaum muslimin, ya, dan mereka melakukan hal ini, ya, mereka melakukan hal ini. Kalau seandainya mereka memang mengetahui bahwa ini haram, kemudian mereka melakukan ini, tetap dengan keyakinan bahwa sesungguhnya ini haram dan mereka telah melanggar syariat Rasulullah SAW, maka mereka tentunya tidak kafir dengan perbuatan itu. Mereka hanya kufur amali, yakni amalannya yang telah menyelisihi larangan Rasulullah SAW, bahkan tetapi i'tiqad mereka tetap benar sehingga mereka tidak kafir dengan amalan itu. Maka selama mereka ya muslim, maka mereka tetap akan masuk surga nantinya. Meskipun boleh jadi tidak langsung masuk surga, melainkan diazab dulu dalam neraka. Tapi ini adalah tahzir yang keras dari Rasulullah SAW, peringatan yang keras, wa'id syadid, ya, ancaman yang sangat keras bagi para pelaku maksiat ini. Nah, bagi para pelaku maksiat ini, wa'id, ya. Dan di sana ada hadis yang lain selain hadis Ibn Abbas, tapi hadis-hadis yang lain ini lemah. Nah,
ada kelemahannya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ghayatul Maram. Nah, pada halaman yang telah kita sebutkan tadi. Nah, jadi yang menjadi dalil dalam perkara ini hadis di atas, ghayyir hadha syayb wa jannibuhu sawad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sahabinya adalah Jabir ibn Abdullah. Hadis di atas, ghayyir hadha syayb wa jannibuhu sawad, hadis Jabir ibn Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan di situ pun ada kisahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa ayahnya, yaitu Abu Quhafah, yang rambutnya telah beruban, membawanya menemui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah alaihissalam melihat rambutnya yang penuh dengan uban, ya, digambarkan dalam hadis ka'anna ra'sahu saghamah, bagaikan rambutnya itu bagaikan saghamah, yakni tumbuhan yang bunganya dan buahnya berwarna putih. Atau ada yang lainnya mengatakan saghamah ini pohon yang ya warnanya putih seperti salju. Nah, demikian kondisi rambutnya Abu Quhafah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ghayyiru hadha syayb wa jannibu sawad, rubalah uban-uban ini yang ada di kepalanya, ya. Dan ini juga adalah perintah kepada seluruh umat ini, wa jannibu sawad, dan hindarilah warna hitam. Dan pemahaman hadis telah kita dengar tadi. Baik, kemudian yang kedua, landasan perkara ini adalah ancaman yang ada dalam hadis Ibn Abbas. Baik. Dan selain Syekh Nu'aim rahimahullah mengatakan bahwa ini muharram, ya, juga Syekh Al-Albani menyatakan ini muharram, yakni mewarnainya dengan warna hitam. Sebagaimana dalam Tamamul Minnah pada halaman 84, halaman 83-84 Tamamul Minnah. Dan dalam Ghayatul Maram, ya, dalam Ghayatul Maram ini adalah takhrijnya Syekh Al-Albani terhadap hadis-hadis Al-Halal wal Haram karya Yusuf Al-Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin yang sesat. Nah, Ghayatul Maram pada halaman 84-85. Halaman 84-85. Kemudian juga An-Nawawi juga menyatakan haramnya dengan tegas dalam Al-Majmu' pada jilid 1, dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab pada jilid 1 halaman 345. Jilid 1 halaman 345. Nah, dan zahir daripada qaul mereka ini, zahir daripada penjelasan Syekh Nu'aim di sini yang sudah kita baca fatwanya, juga zahir dari penjelasan Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, ya, serta An-Nawawi, terpahami dari ucapan mereka bahwa mereka menyatakan hukum ini mutlak, baik pada lelaki maupun wanita, tanpa ada perbedaan. Ya, zahir yang terpahami, ya, nampak terpahami secara jelas dari penjelasan Syekh Nu'aim, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani dan Imam Nawawi, bahwa hukum ini, yakni haramnya merubah uban dengan warna hitam, hukum ini berlaku pada lelaki dan wanita tanpa ada perbedaan. Nah, dan kalangan fuqaha Asy-Syafi'iyah mereka mempertegas hal itu. Fuqaha Asy-Syafi'iyah mereka mempertegas bahwa larangan merubah warna
larangan merubah uban yang putih dengan warna hitam. Larangan ini berlaku pada lelaki dan wanita tanpa ada perbedaan. Hanya saja kalangan fuqaha Syafi'iyah mereka tidak mengatakan haram, hanya mengatakan makruh. Nah, akan tapi yang benar ya bahwa haram, bukan hanya sekedar makruh. Yang benar adalah haram, sebagaimana telah kita dengar dari beberapa ulama sebelumnya tadi. Karena inilah yang paling dekat dengan qawaid ya, dengan kaidah usuliyah dalam memahami dua hadis yang kita dengar tadi. Nah, sebagaimana telah kita dengar sisi pendalilannya. Nah, dan di sana ada ya riwayat diriwayatkan dari Ishaq ibn Rahawai dari kalangan ahli hadis, temannya Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Ishaq ibn Rahawai bahwa beliau dalam perkara ini memberi kelonggaran bagi wanita yang memiliki suami. Apabila ada rambutnya yang beruban putih, boleh baginya untuk merubahnya dengan warna hitam untuk tazayyun, untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, akan tetapi ya ini qaul ijtihad. Nah, ini adalah ijtihad Ishaq bin Rahawai. Akan tetapi kalau kita kembali kepada dua hadis ya yang kita dengar tadi, maka hadisnya adalah mutlak ya. Isi hadis-hadis tersebut adalah mutlak, mencakup lelaki dan wanita. Dan untuk membedakannya ya, memperkecualikan wanita keluar dari hukum ini butuh dalil. Karena kaidah yang berlaku ya dalam syariat ini bahwa hukum yang berlaku untuk kaum lelaki juga berlaku untuk kaum wanita, kecuali ada dalil ya yang membedakannya. Nah, maka hukum yang ada dalam hadis Jabir dan hadis Ibn Abbas ini berlaku bagi kaum wanita sebagaimana berlaku bagi kaum lelaki, kecuali kita memiliki dalil untuk membedakannya. Sementara di sini tidak ada dalil. Tidak ada dalil untuk memperkecualikan wanita yang memiliki suami untuk dia tazayyun, menghiasi rambutnya untuk suaminya. Oleh karena itu ya tentunya pendapat yang pertama yang mengatakan haram secara mutlak ini lebih berhati-hati dan lebih dekat kepada pemahaman terhadap pemutlakan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Baik. Kemudian ya juga ingat hikmah yang disebutkan oleh Syekh Nu'aimin dalam fatwa ini. Apa illah alasan tidak boleh dirubah dengan warna hitam? Karena ini adalah menyelisihi hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fil ghalib lazimnya adalah merupakan tanda ketuaan seseorang. Dan apabila dirubah menjadi warna hitam berarti ingin menentang tanda ketuaan ini tadi. Ya, ingin kembali seperti muda padahal sudah tua. Nah, dengan merubah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, dipahami? Baik, kemudian perkataan Syekh di sini wa bihi yahsulul khairu bittiba'is sunnah. Pada akhir penjelasan beliau mengatakan ya, setelah menjelaskan maka caranya adalah merubah rambut yang sudah beruban baik laki-laki maupun wanita. Demikian pula pada kaum lelaki merubah lihyahnya, jenggotnya ya, jenggotnya yang sudah
beruban dengan warna selain warna hitam. Nah, terserah mau memilih warna apa, terserah, yang penting bukan warna hitam. Ingin memilih warna hijau silahkan, ingin memilih warna biru silahkan, ingin memilih warna ungu silahkan, warna merah, warna kuning silahkan. Yang penting jangan warna hitam, karena yang dilarang adalah warna hitam. Nah, demikian pula Syekh di sini menyebutkan ya yang penting tidak hitam murni. Kalau ternyata ya kemerah-merahan, nah tetap mengarah ke warna merah, tidak hitam murni, maka tidak mengapa. Baik. Dan dengan ini, dengan melaksanakan ini, kata Syekh, seseorang akan meraih al-khair, kebaikan, meraih pahala tentunya. Dari sisi mana dia mendapatkan pahala? Pertama, dia dengan melakukan itu dia telah ittiba'us sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dari sisi yang lain dia telah menghindari larangan Rasulullah SAW. Niatkan. Oleh karena itu diniatkan, bagi seseorang yang ingin mendapatkan pahala, diniatkan. Setelah diketahui bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memerintahkan, ya, dalil bahwa ini adalah sunnah. Ini yang ingin kita terangkan lebih jelas supaya difahami. Nah, dalil bahwa ini merupakan sunnah, yakni merubah uban. Kalau wanita berarti merubah rambut kepalanya, ya, dengan warna selain hitam. Pada lelaki rambut kepalanya dan juga jenggotnya. Nah, ya, ini adalah merupakan sunnah. Dalil bahwa ini sunnah, dalilnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW ada yang bentuknya ucapan, yang menganjurkan hal itu, dan ada yang berupa perbuatan Rasulullah SAW sendiri melakukan hal itu. Nah, adapun ucapannya Rasulullah SAW menganjurkan hal ini, yaitu hadis Jabir tadi yang disebutkan dalam kitab. Hadis Jabir, "Ghayyiru hadha syaiba wa jannibuhu as-sawad." Ghayyiru hadha syait. Rasulullah SAW merintahkan, ya, rubahlah uban ini, warnailah dengan warna makna hadis selain warna hitam. Nah, ya. Kemudian hadis yang lain, hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, dan hadis ini ditakhrij dalam Ghayatul Maram pada halaman 82. Juga ada dalam risalah Syekh Muqbil Tahrim Al-Khidab Bis-Sawad. Hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah alaihissalam dalam hadis Abu Hurairah ini, "Innal yahuda wan nasara la yakhdhibun." Innal yahuda wan nasara la yakhdhibun. La yasbiqun. La yasbiqun. Fakhalifuhum. Innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, la yasbighuna, mereka tidak mewarnai rambut mereka yang telah beruban, yang telah putih. Nah, fakhalifuhum. Nah, maka selisihilah mereka. Maka ya, dalam sunnah ini terdapat mukhalafah ahli kitab. Terdapat bentuk mukhalafah, penyelisihan terhadap orang-orang kafir, ahlul kitab. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan sunnahnya perkara ini. Nah, adapun fiilnya, perbuatannya Rasulullah SAW, yaitu diantaranya hadis Ummi Salamah. Diantaranya hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam hadis Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah annaha radhiyallahu anha akhrajat min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban. Akhrajat min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Dia menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Nah, jangan heran dengan hal ini. Perlu kita ketahui bahwa salah satu kekhususan Rasulullah SAW yang merupakan hukum khusus baginya yang tidak berlaku pada selainnya, bahwa asar-asar Rasulullah SAW, ya, seperti rambutnya Rasulullah SAW, nah, keringatnya, ya, ludahnya, baik, ini mengandung barokah, dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara tersebut yang disebutkan tadi, contohnya dari tubuh Rasulullah SAW. Nah, maka ya termasuk misalnya rambutnya Rasulullah SAW. Nah, ini disimpan oleh Ummu Salamah. Nah, ini disimpan oleh Ummu Salamah untuk tujuan. Hanya saja diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kitabnya, dalam kitab tentang tawassul, bahwa pada hari ini, zaman ini, ya, pada zaman ini kita bisa menyatakan secara pasti bahwa tidak mungkin ada yang tersisa daripada bekas-bekas peninggalan Rasulullah SAW ini tadi. Tidak mungkin ada yang tersisa sampai hari ini dari rambutnya ataukah, ya, pakaiannya dan seterusnya, atau ada yang menyimpan keringatnya dan seterusnya, sampai hari ini tidak mungkin ada. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis ini, asar ini, beliau mengeluarkan sebagian dari rambutnya Rasulullah SAW yang dia simpan. Rambut itu masih dalam keadaan makhduban. Rambut tersebut, ya, ternyata masih dalam keadaan makhduban, yakni ubannya Rasulullah SAW, rambut yang beruban, sebagian rambut yang beruban, yang memutih itu telah diwarnai oleh Rasulullah SAW dengan warna selain warna hitam. Nah, dan di sana ada beberapa hadis di mana Rasulullah SAW menganjurkan diwarnai dengan al-katm wal hinna. Nah, dan al-katm yang mendatangkan warna, yakni sejenis tumbuhan yang digunakan untuk pewarna. Nah, yang mendatangkan warna merah. Nah, warnanya adalah warna merah. Baik, dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini, bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Al-Albani, Mukhtasar As-Sama'id. Nah, bisa dilihat dalam Mukhtasar As-Sama'id, As-Sama'il Muhammadiyah. As-Sama'il Muhammadiyah ini kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi, As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian ditahqiq oleh Syekh Al-Albani dengan ikhtisar Mukhtasar As-Sama'il. Bisa dilihat di sana beberapa hadis yang semakna dengan ini, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengamalkan perkara ini. Baik.
Kemudian kibarus sahabah, ya, dari kalangan salafus saleh, bahkan tokoh besar para sahabat, yakni Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dua orang terbaik umat ini. Keduanya mengamalkan sunnah ini. Keduanya mewarnai uban mereka dengan hinna dan al-katm. Nah, ya, yang kita kenal dan dikenal di kalangan wanita seperti semacam daun pacar, nah, dan yang semisalnya yang digunakan untuk berhias. Baik, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan sunnah ini sebagaimana dalam Sahih Muslim, dan yang lainnya. Baik. Nah, maka setelah kita mengerti hal ini, jangan kemudian ada di antara kita yang malu. Nah, kemudian malu mengamalkan sunnah ini. Justru kita harus menghidupkan sunnah ini. Maka jika ada di antara ikhwah dan akhwat yang sudah mulai tua, nah, atau nanti kalau sudah tua, kalau sekarang masih muda, ya, atau mungkin di antara kita ada yang masih muda umurnya tapi keluar dari kelaziman, sudah mulai memutih atau beruban, ya, barangkali karena terlalu banyak berpikir, nah, terlalu banyak masalah, jadi cepat beruban. Nah, segera dihidupkan sunnah ini. Rambutnya yang beruban itu, yang putih, jadi rambut yang beruban itu saja yang dirubah, jangan semuanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ghayyiru hadha syait, jadi yang putih yang beruban itu yang dirubah. Nah, adapun yang hitam tetap biarkan sebagaimana adanya. Nah, sebagaimana Allah ciptakan. Baik. Ya, ataukah bagi ikhwah yang lehyahnya, jenggotnya sudah mulai ada uban, nah, maka diwarnai untuk menghidupkan sunnah ini. Baik. Kemudian perkataan Syekh yang terakhir kita tambahkan, selain dengan meniatkan bahwa ini untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, juga, ya, kita memilih selain warna hitam, kita niatkan melakukan hal itu dalam rangka menghindari larangan Rasulullah SAW, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW, wajanibuhu sawat, untuk menghindari warna hitam. Maka dari sisi ini pun bersama dengan niat melaksanakan sunnah, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun untuk menjawab syubhat, karena di sana, ya, disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka memberi rukhsah, memberi keringanan, kelonggaran dalam perkara ini, dihitamkan kembali. Baik. Maka menjawab syubhat ini, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari para ulama, kebenaran riwayat tersebut diragukan. Kalau seandainya memang benar riwayat itu dari mereka, maka ini bukan hujjah. Nah, karena puncaknya adalah dikatakan bahwa itu adalah ijtihad sebagian sahabat. Nah, yang jelas ini bertentangan dengan, ya, syariatnya Rasulullah SAW. Maka tidak ada hujjah bagi siapapun setelah Rasulullah SAW. Setelah kita mendengar bahwa dari hadis-hadis di atas, ya, yang menunjukkan bahwa merubah dengan warna hitam menjadi maksiat, dilarang oleh Rasulullah SAW dan diancam dengan ancaman yang keras, bahkan menunjukkan
bahwa itu termasuk dosa besar, maka kalau memang itu sabit, karena sebagaimana kita dengar tadi kebenaran riwayat tersebut diragukan. Kalau memang itu benar, maka tetap dalam hal ini kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan kita katakan bahwa mereka tetap keliru dalam ijtihadnya. Berkenaan dengan ini bisa lihat Tamamul Minnah pada halaman 77, penjelasan Syekh Al-Albani di sana, halaman 77 dan halaman 84. Dan di sana dinukilkan oleh Syekh Al-Albani penjelasan Ibnu Qayyim dari Tahdzibus Sunan, dari Tahdzib Sunan Abi Dawud. Dengan demikian kita anggap cukup ya pembahasan ini. Dan adapun berkenaan dengan sebagian pertanyaan datang dari akhwat bertanya apakah uban tersebut boleh dicabut, ya, insyaallah kita akan jawab, beri penjelasan lengkap tentang perkara ini, penjelasan ulama pada pertemuan berikutnya. Karena perkara ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Ini rambut kan telah berubah. Baik. Kemudian di sana ada beberapa pertanyaan yang lain. Baik. Apakah ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa antara salat wajib dan salat sunnah dikerjakan di tempat yang berbeda? Setelah salat wajib kita berpindah tempat untuk menjalankan salat sunnah. Perkara ini telah kita lewati baru saja beberapa hari yang lalu dalam pelajaran fiqh. Pada Zadul Mustaqni', ya, bahwa ya memang di sana ada sebuah hadis, dalam Sahih Muslim, ya, yang mana hadis tersebut isinya adalah afdal atau disunnahkan, mustahab bagi seseorang untuk memisahkan antara sholat wajib dia yang baru saja dia laksanakan dengan sholat sunnah yang akan dia laksanakan setelahnya. Dia pisahkan, ya, diantaranya dengan berpindah tempat. Itu kalau misalnya dia tidak berzikir. Jadi hadis tersebut, ya, isinya adalah Rasulullah SAW melarang. Muawiyah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut menyatakan, "Naha Rasulullah SAW ayyasila ahadun salatahu di salatin yani binafilah hatta yakhruja aw yatakallam." Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menyambung langsung antara salat wajib yang dia laksanakan langsung disambung, ya, setelah salam langsung melaksanakan salat sunnah setelahnya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW sampai dia ini yakhruj, ya, apakah dia berpindah tempat, keluar dari tempatnya tadi posisinya, berpindah apakah ke kanan atau kiri atau ke depan atau ke belakang. Atau dengan cara yang lain, yaitu yatakallam, yakni berzikir. Demikian bunyi hadisnya. Maka apabila seseorang misalnya setelah salat wajib dan dia ingin langsung melaksanakan salat sunnat,
tanpa berzikir, maka sunnahnya adalah ya dia berpindah tempat. Nah, baik. Adapun kalau dia sudah setelah sholat wajib dia berzikir dulu, maka sudah tidak masuk dalam larangan tadi. Maka baginya untuk sholat sunnah di tempatnya. Nah, ini hadis yang ada. Kemudian berkenaan dengan imam khusus, berkenaan dengan imam sholat, memang di sana ada beberapa hadis yang datang, ya, yang sabit jelas sanadnya adalah asar Ali, menyatakan bahwa sunnahnya bagi imam jika dia selesai dari sholat wajib, nah, maka jika hendak melaksanakan sholat sunat maka hendaknya dia berpindah tempat. Ilahnya, alasannya untuk imam kenapa disunnahkan untuk pindah tempat, karena supaya tidak terjadi kesamaran bagi makmum. Ya, jangan sampai disangka oleh makmum bahwa imam ini tadi mengalami sahwu, ya, lupa, lalai dalam sholatnya, dan ada sholatnya yang kurang kemudian dia menambah. Jangan sampai makmum menyangka demikian, padahal itu sholat sunnah. Karena itu khusus bagi imam makruh dia sholat sunnah di tempatnya dan disunnahkan untuk berpindah tempat. Adapun selain imam, ya, maka seperti yang kita dengar tadi. Nah, adapun sunnah secara mutlak, bahwa disunnahkan seseorang setiap hendak melaksanakan sholat sunnah maka dia berpindah tempat, ya, dalam hal ini tidak ada hadis yang sabit. Nah, tidak ada hadis yang sabit berkenaan dengan hal ini. Baik. Yang ada tadi yang kita terangkan berkenaan dengan larangan menyambung sholat wajib dengan sholat sunat, ya, kecuali apabila seorang selesai sholat wajib, nah, supaya tidak dianggap menyambung antara sholat wajib dan sholat sunatnya, maka dia bisa menempuh salah satu dari dua cara. Imma dia berzikir dulu, kemudian sholat sunat di tempatnya, ataukah jika dia tidak berzikir dulu, maka apabila dia hendak sholat sunat maka dia berpindah posisi. Baik. Nah, apakah boleh bagi seorang ikhwan dan akhwat yang hendak melakukan pernikahan yang mana mereka melakukan cara sebagai berikut? Sudah dinazar, kemudian nikahnya ditunda dulu 1 atau beberapa tahun lagi. Nah, dengan alasan calon istri biar belajar dulu. Dalam tempo yang sudah ditentukan tersebut. Tolong dijelaskan, kan hal ini sekarang sudah mulai banyak dilakukan di kalangan kita. Allah musta'an. Ini baru kita mendengar ini yang seperti ini. Nah, cara yang seperti ini tidak dikenal tentunya. Nah, karena hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, idza arada ahadukum an yankiha imra'atan falyanzur ilaiha ila ma yad'u ila nikahiha. Jadi hadis tersebut izin Rasulullah SAW untuk menazar wanita adalah ketika seorang lelaki hendak menikahinya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa memandang wanita ajnabiyah yang bukan mahram, ya, hukumnya adalah haram. Hanya saja ketika pengharaman itu sifatnya adalah dalam rangka untuk menutup fitnah, ya, maka diharamkan bagi lelaki untuk memandang ke aurat wanita. Nah, memandang ke wanita yang bukan mahramnya. Maka tatkala di sana ada hajat, tatkala ada hajat untuk memandang kepada wanita, maka dibolehkan, ya, dikarenakan hajat ini tadi. Nah, hajat yang dimaksud di sini dalam pembicaraan kita adalah hajat untuk menikahi wanita tersebut.
Pada asalnya tidak boleh laki-laki ini memandang wanita itu. Tapi karena ketika laki-laki memiliki hajat terhadapnya, hajat untuk menikahinya, dan sebelum menikahinya tentunya terlebih dahulu mengetahui siapa yang akan dinikahi, maka untuk memenuhi hajat ini dibolehkan dan diizinkanlah Rasulullah SAW untuk melihatnya, itu pun sebatas hajat. Nah, dan hajatnya hanyalah menadhar, memandangnya, dan ya tidak disertai dengan berbicara satu dan yang lainnya dalam keadaan nadhar. Nah, jika kita memahami hal ini, maka tidak boleh kita menggampang-gampangkan permasalahan ini, dan tidak boleh kita memperluas lebih daripada yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya memang seseorang sudah hendak menikahi seorang wanita, maka perjelas dulu wanitanya ini memang apakah sudah berhajat untuk nikah saat itu atau tidak. Laki-lakinya pun apakah dia berhajat untuk nikah saat itu atau tidak. Kalau ternyata wanitanya ini belum bermaksud untuk nikah, ya, dia masih ingin belajar, berarti belum ada hajat dia untuk nikah. 1 tahun lagi, nah boleh jadi 2 bulan nanti meninggal, ataukah 2 bulan lagi, 3 bulan ke depan, wa'iyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, ternyata munharifah, terkena manhaj ikhwanul muslimin, terkena manhaj dan yang lainnya, terkena syubhat, kemudian bergabung dengan suruhijin dan seterusnya. Laki-lakinya pun demikian. Boleh jadi selama penantian, kemudian yang tadinya salafi ternyata menjadi sururi, menjadi ikhwani. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, bagaimana kemungkinan salah satu dari keduanya kemudian meninggal dunia? Nah, sementara ini waktu yang panjang. Sementara ini adalah waktu yang panjang. Nah, sedangkan keduanya sudah saling melihat, dan ini sudah mendatangkan bekas. Nah, dari tatapan tersebut turun ke hati masing-masing, dan dikhawatirkan kemudian fitnah akan menyertai keduanya, atau salah satu dari keduanya. Nah, ya, perkara seperti ini tidak boleh digampang-gampangkan. Ya, dimudah-mudahkan. Oleh karena itu diperjelas terlebih dahulu. Memang sudah mau nikah atau ingin belajar lagi? Kalau ingin belajar dulu, ya silahkan belajar dulu. Kalau tunggu sampai memang siap untuk nikah, sudah berhajat untuk nikah, baru kemudian nazar. Nah, dalam rangka untuk kehati-hatian ini tadi, dan tidak bermudah-mudahan dan tidak menggampang-gampangkan permasalahan yang ada. Wallahu musta'an. Baik. Bagaimana jika seseorang ragu-ragu dalam sholatnya 2 atau 3 rakaat dan tidak ada kecenderungan? Dia khawatir jika selalu berpikir mana yang ia cenderungi, maka akan datang waswas syaitan dan sholatnya akan berhenti untuk berpikir. Apa yang harus dilakukannya? Baik, al-muhim kalau dia syak, mengalami keraguan dalam sholatnya antara 2 rakaat atau 3 rakaat, atau antara 3 dengan 4, antara 1 dengan 2, dia berusaha untuk mengingat, dia mencari korinah mana yang dekat. Kalau ternyata memang tidak ada kecenderungan yang dihasilkan, khalas, ya berarti dia jatuh dalam hukum syak. Maka kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi salatihi falyabni ala mastayqana. Apabila seorang ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia membangun salatnya memilih yang dia yakini, dan yang diyakini, yang dianggap yakin tidak mungkin keliru adalah yang kurang tentunya. Nah, karena salat itu ketika diragukan antara 2 dengan 3, maka yang diragukan adalah yang 3. Adapun 2-nya jelas. Nah, yang diragukan adalah yang 3. Maka pilih yang jelas, yang yakin, yaitu 2. Maka
dia menghitung salatnya 2 rakaat, dianggap 2 rakaat, ya, kemudian dia lanjutkan salatnya dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Barakallahu fiikum jami'an. Naktafi. Ana bihamdika la ilaha illa anta.